Selesai. Pesona indah wajahmu mampu mengalihkan dunia. Yuk. Anak kecil kalau kencing itu kan memancar jauh, ya. Kalau pada pasien BPH atau pasien prostat itu kencingnya itu letoy istilahnya. Dan yang paling fatal ya kalau tidak bisa kencing sama sekali. Nah kalau sudah seperti itu biasanya pasiennya ke IGD. Ya. Dulu sering nahan pipis gitu, jadi ini sakit prostat gitu. Itu ada hubungannya apa enggak sih dok? Itu mitos atau fakta? Kalau misalnya dia sering nahan kencing itu akan memperburuk gejalanya. Betul ya, jadi usahakan nggak cuma lanjut usia ya. Kalau dewasa muda pun kalau misalnya punya kebiasaan menahan kencing sebaiknya segera dihindari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Mulia Hati, apa kabar semuanya? Kembali lagi di podcast Mulia Hati, podcast yang menjelaskan tentang informasi kesehatan dan edukasi tentang penyakit. Baik, yang kami harapkan kabar sahabat Mulia Hati senantiasa sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Anita yang akan menjadi host pada podcast siang hari ini. Baik, siang hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Dr. Andri, spesialis urologi. Selamat siang dok, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Ya. Dr. Andri ini beliau adalah dokter spesialis urologi di Rumah Sakit Umum Mulia Hati. Sebelumnya sahabat Mulia Hati, tema kita pada podcast siang hari ini yaitu mengenai BPH ya dok, atau BPH. Pada masyarakat awam biasanya disebut dengan prostat ya. Ya. Sebenarnya prostat itu apa sih dok? Di prostat itu kan sebenarnya semua laki-laki punya ya. Jadi ada salah satu organ yang ada di dalam tubuh laki-laki, lokasinya ada di bawah dari kandung kemih. Jadi itu kelenjar. Jadi kelenjarnya itu mengeluarkan sekret, tujuannya itu untuk nutrisi pada sperma sebenarnya. Jadi memang sebenarnya dibutuhkan untuk reproduksi ya. Cuman kalau pada pasien yang sudah lanjut usia itu membesar. Ya, membesar itu suatu ya kodrat ya. Jadi makin lama makin membesar, dan kalau sudah membuntu saluran kencing itu otomatis kencingnya nanti akan terganggu. Jadi itu hal yang wajar dialami ya oleh usia-usia seumuran di atas 40-50 tahun lah gitu. Kalau untuk gejalanya sendiri dok, maksudnya kalau kan semua laki-laki pasti punya prostat ya. Betul, tadi ya. Karena kelenjar ya dok, itu ya dok. Betul, ya kelenjar lah. Itu kalau untuk ini tidak normal lah, itu gejalanya atau tandanya itu seperti apa ya dok? Ya, gejalanya tentu saja yang ada hubungannya dengan kencing ya. Biasanya kencingnya itu kurang lancar gitu kalau masyarakat awam bilangnya. Jadi kurang lancarnya seperti apa ya? Bisa kencingnya bolak-balik ke kamar mandi gitu ya, mungkin sering sekali, baik itu di siang hari maupun di malam hari. Terutama malam hari ya, kalau sering bolak-balik ke kamar mandi tentu saja akan mengganggu kenyamanan tidurnya. Terus kadang kencingnya juga bisa disertai darah ya, jadi kencingnya merah gitu. Kencingnya kadang disertai nyeri ya, jadi kayak anyang-anyangan orang bilangnya. Terus kalau biasanya kalau anak kecil kalau kencing itu kan memancar jauh ya. Kalau pada pasien BPH atau pasien prostat itu kencingnya itu letoy istilahnya. Cuma pendek-pendek gitu ya dok ya. Jadi tadinya harusnya kalau masih seumuran anak-anak atau menginjak dewasa itu lurus ke depan, ini ke bawah. Terus kalau kencing itu rasanya tuh kurang plong. Kayak nggak puas gitu ya, kayak belum tuntas gitu ya dok ya. Rasanya tuh pengen kencing lagi, padahal barusan kencing. Kayak masih ada sisanya mungkin ya dok ya. Gitu.
Itu yang sering dikeluhkan oleh pasien-pasien BPH ya. Dan yang paling fatal ya, kalau tidak bisa kencing sama sekali. Nah, kalau sudah seperti itu, biasanya pasiennya ke IGD untuk dipasang kateter atau selang ya, supaya kencingnya itu bisa keluar. Gitu. Itu gejalanya. Kalau untuk prostat sendiri dok, itu apa ada hubungannya? Dulu sering nahan pipis gitu, jadi ini sakit prostat gitu. Itu ada hubungannya apa enggak sih dok? Itu mitos atau fakta? Jadi ada benarnya juga memang kalau pada pasien yang sudah lanjut ya, usianya 40-50 tahun ya, memang kan itu hampir pasti prostatnya cenderung membesar. Kalau misalnya dia sering nahan kencing, itu akan memperburuk gejalanya. Jadi yang paling sering itu kalau misalnya nahan kencing waktu perjalanan, misalnya mudik ya dari Jakarta ke Wonogiri naik bis tidak berhenti, nahan kencing kan, akibatnya waktu mau kencing pertama kali itu susah sekali, bahkan tidak bisa keluar. Jadi memang ada benarnya kalau nahan kencing pada pasien-pasien BPH itu menimbulkan keluhan prostatnya itu muncul. Berarti fakta ya dok ya itu ya? Betul ya, jadi usahakan, ya, nggak cuma lanjut usia ya, kalau dewasa muda pun kalau misalnya punya kebiasaan menahan kencing sebaiknya segera dihindari. Tadi kan dokter Andri menjelaskan bahwasanya kalau untuk prostat yang pipisnya sudah mampet atau tidak bisa BAK, tidak bisa pipis sama sekali, dipasang selang. Kalau untuk cara penanganannya apa hanya dipasang selang itu dok? Atau ada cara penanganan lainnya dok selain sebenarnya itu? Kalau pasang selang itu kan pertolongan pertamanya. Jadi kalau tidak bisa pipis sama sekali, kalau tidak dipasang selang itu akan mengganggu fungsi ginjalnya. Karena kencing itu kan produk dari ginjal. Ginjal fungsinya kan untuk mencuci darah, pencucian darah alami ya. Kalau tidak dikeluarkan kencingnya, itu racun-racunnya akan numpuk di dalam tubuh ya, karena fungsi ginjalnya terganggu. Nah, setelah dipasang selang itu biasanya diperiksakan dulu penyebabnya itu apa. Apakah murni karena prostat atau karena penyebab lain? Karena tidak bisa kencing itu banyak penyebabnya. Ya memang kalau laki-laki usia di atas 40-50 tahun mayoritas itu prostat, tapi ada penyebab lain yang mungkin tidak berhubungan dengan prostat. Misalnya apa? Misalnya pasien pernah cedera tulang belakang. Nah, misalnya jatuh di kamar mandi, terus tidak bisa pipis. Nah, itu mungkin ada kelemahan saraf di situ. Nah, makanya harus dilakukan pemeriksaan dulu. Kalau untuk cara pemeriksaannya dok, biar tahu, oh ini prostat, oh ini bukan, gitu dengan apa aja ya dok? Yang paling simpel itu dengan pemeriksaan USG. Ya, saya kira USG di Mulyati sudah ada ya. Sudah jadi ada bisa pastinya. Bisa dilaksanakan. Jadi dilihat ukuran prostatnya berapa. Normalnya kan 20 mili ya. Jadi di atas itu ya disebut sebagai pembesaran prostat. Dilihat ginjalnya ada masalah enggak? Ada batu ginjal enggak? Ada pembengkakan ginjal enggak? Itu semua bisa dilihat dari hasil pemeriksaan USG. Jadi kalau ada keluhan kencing atau bahkan tidak bisa kencing ya pemeriksaannya USG itu. Karena kalau dilakukan pemeriksaan biasa kemungkinan tidak akurat ya. Gitu. Kalau untuk kasus prostat sendiri dok, itu apakah harus dioperasi dok? Bisa enggak diobati tanpa operasi gitu? Misal operasi pun apakah operasinya pembedahan atau ada cara lain ya dok ya? Jadi banyak pilihan ya untuk kasus BPH ya. Kalau kasusnya tidak bisa kencing ini ya, tidak bisa kencing ya ditawarkan ke pasien ya. Kalau memang menghendaki tindakannya di mulia hati, istilahnya di laser ya, dilakukan TURP atau transureteral resection of the prostate itu. Jadi pembesaran prostatnya itu istilahnya dikerok. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu aliran kencingnya. Nah, terus nanti kalau misalnya
tidak mau bagaimana? Ya boleh dicoba dilepas tapi 1 kali saja. Dicoba dilepas 1 kali, kalau tetap mampet mau tidak mau ya harus dilakukan tindakan. Kalau pasien bersedia ya. Iya. Jadi dengan kemajuan teknologi sekarang kan diupayakan tindakan itu seminimal invasif mungkin ya. Jadi tanpa sayatan istilahnya. Kalau dulu kan harus dibedah ya. Karena itu memang satu-satunya metode saat itu ya. Sekarang banyak pilihan selain pembedahan, dan yang menjadi gold standard secara internasional, artinya standar baku yang dipakai di seluruh dunia itu ya TURP atau laser itu tadi. Gitu ya. Harapannya apa kalau dilakukan tindakan seminimal invasif mungkin itu? Pertama itu hasilnya sama bagusnya dengan pembedahan, tapi efek sampingnya lebih minimal. Jadi untuk kan rawat, lebih aman. ya, untuk lama rawat inap juga lebih cepat Lebih ya dok ya. cepat. Harapannya kan dengan penanganan yang minimal efek samping kan hasilnya pasien juga lebih nyaman gitu. Ya luar biasa ya, berarti kan kalau dulu itu kalau prostat pasti dibedah ya dok, kalau Iya, sekarang bisa laser bisa bahkan di tidak ada laser. sayatannya sama sekali ya Betul, dok. ya. Kalau untuk perawatan pasca laser itu seperti apa dok di rumah? Setelah laser biasanya kita evaluasi 3 harian ya, 3 harian untuk evaluasi ada tidaknya efek setelah operasi. Ya, bisa perdarahan, bisa nyeri ya. Kalau misalnya aman bisa dipulangkan ya, ini dievaluasi di rumah. Tentu saja aktivitasnya agak dibatasi ya. Jangan angkat junjung dulu, karena walau bagaimanapun namanya bekas operasi kan bisa memicu perdarahan kalau aktivitasnya tidak dibatasi. Ya, disuruh kontrol 1 minggu setelah operasi ya. Nanti dilepas selang pipisnya, diambil hasil patologi anatominya, kan diperiksakan itu jaringan prostatnya untuk mengetahui ini prostatnya jinak atau ganas, karena penanganannya beda. Kalau setelah dilepas selang pipisnya lancar, hasil prostatnya jinak, selesai, tidak perlu pengobatan apa-apa lagi. Gitu. Berarti kalau laser itu selang pipisnya itu dibawakan pulang ya dok ya? Iya. Yang tetap terpasang selang ya dok, Pasang, nanti ya. kontrol itu Kontrol, baru dilepas, dicek ya dok? Oh lepas gitu. selang pipisnya, dievaluasi di rumah, nanti kalau tidak ada keluhan biasanya tidak perlu kontrol lagi. Jadi sebenarnya kalau ikut dengan prosedur, insya Allah hasilnya baik selama ini. Kalau untuk makanan atau minuman gitu ada pantangan enggak dok untuk pasien yang setelah tindakan mungkin ya dok? Kalau sebelumnya kan udah terlanjur lah itu. Betul. Kalau di rumah, perawatannya di rumah itu ada pantangan enggak untuk makan minumnya atau boleh bebas lah? Oh gitu. Jadi ini untuk pasien-pasien yang habis operasi ya. Iya, habis yang operasi laser. sebenarnya kalau dilakukan tindakan laser itu tidak ada pantangan khusus ya. Boleh makan nasi setelah operasi itu boleh. Tidak harus makan bubur gitu ya. Tapi sebisa mungkin menghindari makanan dan minuman yang mengiritasi ya. Jadi sifatnya iritan ya, pedes-pedesan gitu dihindari. Kopi, teh, coklat itu kan menyebabkan kencingnya itu sering. Jadi harus dikurangi kalau bisa. Kalau untuk yang belum operasi ya, misalnya pasien-pasien BPH itu selain yang saya sebutkan tadi, selain pedes-pedesan, kopi, teh, coklat tuh kalau bisa hati-hati waktu minum obat flu ya. Oh gitu dok. Obat flu itu ada kandungan ini dekongestannya, jadi pseudoephedrine itu pada beberapa pasien memperberat keluhan kencingnya. Nah itu harus digarisbawahi ya, penggunaan obat flu. Ya, kadang kalau flu minum obat itu, ya saya tidak sebut merek ya, minum obat itu terus pipisnya bermasalah, akhirnya mampet. Ya, itu kan itu untuk pasien-pasien yang belum operasi. Kalau sudah operasi ya insya Allah. Oh gitu. Untuk anjurannya dok, maksudnya apakah ada pencegahannya? Nah, Untuk itu. karena ini bawaan usia ya tidak bisa dicegah. Ya, yang bisa kita lakukan itu meminimalisir keluhan prostatnya itu. Jadi itu tadi yang saya sebutkan ya,
makan makanan dari makan makanan tadi. pedas itu dihindari, minuman yang mengandung kopi, teh, coklat itu dikurangi ya. Hati-hati konsumsi obat-obat flu. Jangan sering nahan kencing. Oh iya, minum air putih yang banyak ya dok. Minum air putih ya secukupnya ya. Terlalu banyak pada pasien-pasien yang sudah lanjut Terlanjur. usia itu memang kadang oleh dokter jantungnya dibatasi ya karena memperberat fungsi jantung. Dan kalau ada keluhan harus ya sebaiknya ya segera diperiksakan. Karena memang prostat ini makin lama itu tidak membaik, makin lama itu akan memburuk kalau tidak segera ditangani. Bisa ginjal tadi ya dok ya? Iya betul. Gitu. Jadi mumpung belum kasep itu kalau ada gangguan kencing itu diperiksakan USG minimalnya. Di USG. Nanti dilihat hasilnya. Kalau misalnya masih bisa di obat jalan ya istilahnya ya, di obat jalan. Cuman pengobatannya memang sifatnya jangka panjang ya. Jadi rutin kontrol setiap bulan, nanti dievaluasi. Kalau biasanya saya evaluasi USG-nya setiap 6 bulan sekali. Kan kita harus monitor terus tambah besar, prostatnya bagaimana ukurannya, terus ginjalnya bagaimana, ada gangguan tidak gitu. Lebih baik kan menangani dini daripada sudah kasep. Daripada telat ya dok. Betul ya. Sama itu dok, banyak yang tanya itu dok, bisa BPJS enggak kalau laser BPJS, prostat? Ya alhamdulillah ya, semuanya bisa di cover dengan BPJS. Jadi kalau punya BPJS ya tidak perlu khawatir lagi masalah biaya. Jadi semuanya di cover. Nah masalahnya kalau tidak punya BPJS itu yang memang tindakannya sendiri yang canggih ya, jadi agak mahal. Tapi kalau pakai BPJS ya sangat membantu bagi yang membutuhkan ya. Dan alhamdulillah di Mulyahati sudah bisa dilayani untuk pasien-pasien BPJS. Alhamdulillah, Masya Allah, pemaparan materi yang sangat luar biasa ya Dokter Andri. Apabila sahabat Mulyahati ada keluhan seperti yang disampaikan, seperti pipisnya kurang lancar, ada pipis berdarah, campur berdarah, segera aja, nggak usah ragu-ragu untuk dibawa ke rumah sakit, bisa langsung ke UGD. Tapi apabila sahabat Mulyahati ingin langsung bertemu dengan Dokter Andri, itu bisa lewat poli, bisa didaftarkan melalui WhatsApp atau bisa telepon. Apabila ada pertanyaan, bisa sahabat Mulyahati untuk DM atau mungkin WA atau SMS di nomor yang ada tertera di Rumah Sakit Mulyahati seputar penyakit perkemian ya dok ya? Ginjal, saluran kencing, dan prostat. Nanti akan dibahas lebih lanjut ya dok di podcast dengan tema lainnya ya dok ya. Oke, terima kasih ya Dokter Andri, pemaparannya luar biasa sekali. Jangan lupa sahabat Mulyahati untuk selalu mengakses informasi kesehatan up to date di Instagram maupun YouTube RS Mulyahati. Baik, ini saya izin pamit ya dok ya. Terima kasih sekali Dokter Andri. Saya tutup ya dok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.